Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tugas perutusan Tuhan Yesus disampaikan kepada para murid. Kerajaan surga sudah dekat, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Suatu tugas yang sesungguhnya mustahil, tidak mungkin secara manusiawi. Tetapi karena penyertaan Tuhan, para murid juga menyembuhkan, para murid juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan mereka diberi suatu tantangan. Jangan membawa bekal apapun dalam perjalanan, bahkan jangan membawa baju dua helai. Jadi mereka selama tugas, bisa bayangkan toh, suster punya berapa baju? Iya toh? Apa kalau Romo banyak juga, ya toh? Nah, ini tidak boleh bawa baju dua helai. Jadi kalau bajunya kotor, iya tak? Bajunya kotor, dicuci, terus dia kemana? Nah, sembunyi tak? Nah, sembunyi dia sampai kering. Nanti udah kering pakai lagi, gitu kan? Atau mandi sak baju-bajunya, gitu ya. Nah, ini nggak boleh bawa tongkat, nggak boleh bawa baju dua helai, nggak boleh istilahnya. Kasut atau tongkat. Begitu berat, begitu menantang, namun diberi suatu kemampuan. Barnabas juga punya semangat untuk mewartakan Injil, semangat untuk mewartakan kabar baik. Maka dikatakan dia orang baik, orang yang penuh Roh Kudus. Maka segala kesulitan tidak akan dirasa sebagai suatu kesulitan. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita semua pun diutus untuk mewartakan kabar baik. Kita diutus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Saya bukan dokter, tapi kok disuruh menyembuhkan orang sakit. Tapi banyak sekali
kita dalam hidup kita menyembuhkan orang sakit ya tidak harus secara fisik, tapi kita seringkali hidup kita itu kan lebih banyak menyembuhkan orang sakit atau lebih banyak menyembuhkan orang yang luka batin, atau kita banyak melukai orang, melukai batin. Kita kan tutur kata kita, sikap kita, tindakan kita tidak menyembuhkan tapi malah menyakiti orang lain. Ya, bagian ini menjadi tugas perjalanan. Saya bukan dokter, maka kita ya batin, kita bisa menyembuhkan luka batin. Dan juga bangkitkanlah orang mati, orang yang sudah tidak berdaya, orang yang sudah tidak mampu. Maka kita diajak untuk supaya mendorong, memampukan banyak orang. Dan seringkali hidup kita itu lebih sering mematikan orang, membunuh orang, membunuh karir, membunuh kemampuan. Nah, kita juga tahirkanlah orang kusta. Orang kusta tidak bisa bergaul dengan orang lain, nggak boleh bergaul dengan orang lain kecuali sesama orang kusta. Tetapi dengan menyembuhkan orang kusta, yang dimaksudkan untuk zaman kita sekarang adalah berani untuk bergaul, berani untuk menerima siapapun, termasuk orang-orang yang disingkirkan dalam kehidupan pergaulan kita. Usirlah setan-setan segala. Kita mengusir setan-setan supaya kita itu lebih membawa kehidupan dalam kerajaan Allah, mengusir segala sifat buruk kita, mengusir hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Maka mari kita juga mewartakan kabar baik bagi sesama kita dengan terus mewartakan apa yang baik, melakukan yang baik dalam kehidupan kita, sehingga seluruh hidup kita boleh menjadi Injil Tuhan, menjadi warta baik bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.